Ya, kembali bersama kami masih membahas mengenai polemik dengan tim gubernur. Tadi sudah dijelaskan begitu ya, Pak Agung. Artinya kalau kita lihat ini sebenarnya apa sih yang mesti diawasi gitu oleh masyarakat? Bagian ini dananya APBD, dana rakyat gitu ya Pak? Pertama begini, kita kan melihat, kita harus lihat dulu tupoksinya lah, tugas pokok dan fungsi atau tusinya, tugas dan fungsinya dari kelembagaan ini. Lembaga ini kan bukan lembaga secara institusional, dia kayak merupakan bagian dari sistem birokrasi. Struktur, tidak masuk dia hanya struktural. Punya tugas fungsional untuk membantu, memberikan masukan dan rekomendasi kepada gubernur. Tapi pertanyaannya, sejauh mana rekomendasi-rekomendasi itu bisa dieksekusi? Kedua, apakah ada tugas fungsi evaluasi? Sebetulnya kalau dalam tugas-tugas seperti itu sudah ada perannya Bapeda. Bapeda itu kan dalam konteks perencanaannya, dalam anggarannya, kemudian juga melakukan rasionalisasi terkait berapa sebetulnya anggaran yang cocok, memetakan. Sebetulnya ada lembaga Bapedanya. Tinggal bagaimana cara mendorong percepatan itu, kan perlu insentif. Sekarang sebetulnya kalau lembaga itu tidak memberikan satu ruang bagi munculnya bentuk insentif untuk mengejar pencapaian program, mungkin orang tidak tertarik. Dia hanya menjadi lembaga yang tugasnya mengawasi, memonitor, kemudian melaporkan, tapi tidak bisa mengobiah-ngobiah ke dalam. Dalam praktek yang misalnya saya pernah jalankan misalnya, bagaimana ketika dalam tataran permasalahan yang ada, dirumuskan, direncanakan, kemudian kita turun ke bawah, memonitor, memaksa kadang-kadang untuk mengingatkan. Tapi sejauh mana kekuatan dari TGUPP itu bisa menjadi kekuatan penekan supaya birokrasi atau SKPD atau unit pelaksana itu menjalankan program tersebut. Iya, tapi kalau dari penjelasan Pak Agung tadi bukan sebagai penekan sebenarnya, lebih memberikan tadi rekomendasi kepada. Iya, tapi pertanyaan nasihat, rekomendasi itu mampu nggak menggerakkan? Kalau misalnya ditemukan ada kendala, Pak, misalnya untuk penyediaan tanah bagi rumah DP 0 rupiah itu tanah tidak tercapai. Apakah itu diserahkan kepada SKPD untuk menyelesaikan atau dibantu oleh tim gubernur? Yang memang bertugas untuk fokus masalah itu. Misalnya pada OKOC, pada bidang apa yang harus dikembangkan dan dijalankan, itu apa? Jadi mereka itu bisa memetakan ketika, mohon maaf, SKPD itu kan pada konteks yang selama ini lebih pada fungsi operasionalisasi, eksekusi dan menjalankan program. Dalam konteks gagasan, ide mungkin tidak semudah kalau dia out of the box. Karena beda orang lapangan dengan konseptor itu kan. Nah, disitulah yang menariknya. Maka saya manakan kalau dibandingkan dengan yang dulu, itu kan ada praktek yang selama ini mungkin dalam konteks dunia korporasi. Jadi birokrat yang dikorporasikan, sistem yang cara kerjanya berubah karena mengejar target, mengejar perubahan. Karena kalau mengacu kepada kata percepatan, mohon maaf, sekali lagi kita agak berat dengan tata cara birokrasi yang harus taat aturan. Itu yang mungkin harus di sudut pandangkan, apa sih yang sebetulnya akan diraih dari tim percepatan dengan itu. Percepatan itu ya, baik. Ada pemirsa yang mau bergabung bersama kami. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan siapa di mana Pak? Pak Syahril, Jakarta. Ya, silakan Pak Syahril. Ya, yang pertama, saya ini warga Jakarta, pembayar pajak yang setia. Jadi, saya punya hak untuk ingin mengetahui mengenai tim gubernur TGUPP. Yang pertama, yang kedua, saya ingin menyampaikan, masyarakat Jakarta ini sekarang sudah berbeda dengan yang lalu. Kita sudah lebih cerdas, sudah lebih kritis. Jadi saran saya, yang pertama, jangan lagi menjual konsep. Sekarang saatnya Anda itu untuk bekerja nyata. Jadi jangan lagi Anda menjual konsep. Nah, seperti tadi, menjual konsep bahwa konsep Anda ini lebih baik daripada hasil kerja gubernur yang lama. Ini nggak relevan. Konsep diadu dengan hasil kerja. Kita orang yang sekarang ini pasti mengatakan itu menjual konsep goblok. Karena itu bukan hasil kerja. Jadi saran saya, pada gubernur kita ini bekerja nyata dulu. Dari hasil kerja nyata itu nanti akan diketahui apakah lebih baik atau lebih buruk daripada hasil kerja nyata yang lama. Dari sana baru bisa menilai, baru bisa ada perbaikan. Jadi yang selanjutnya mengenai tim gubernur, kalau saya melihat ini melegalkan KKN. KKN. Ini pelegalan KKN korupsi. Terus lagi ini penggambaran betapa mengecewakan kualitas gubernur kita ini.
Sehingga membutuhkan 73. Katakanlah 30-nya dari dalam, tetapi mereka dari dalam ini dari mana? Tentu mereka-mereka yang mungkin dulunya sudah merah, kena tinta merah. Terus sekarang diambil sebagai pembantu gubernur, karena dia berjasa, dan sebagainya. Dan yang paling berbahaya sekali, ini bisa dijadikan role model bagi pemerintah daerah lainnya. Pemerintah daerah lainnya yang gubernurnya atau kepala daerahnya yang tidak mampu, tidak berkualitas. Untuk mengatasi itu dia adakan tim-tim yang diambil dari yang telah berjasa pada gubernur. Terima kasih Pak Syahril atas masukannya, kritikannya. Silahkan mungkin mau ditanggapi oleh Pak Yayat, walaupun memang bukan ditujukan pada Pak Yayat, tapi mungkin bisa. Kita hanya melihat, memang betul harapan masyarakat Jakarta itu seperti saya katakan, masyarakat itu sudah hipermodernis. Masyarakat hipermodernis itu selalu ingin cepat. Ibaratnya kayak informasi teknologi, hari ini itu sudah ada yang baru. Masyarakat berubah. Tapi cara pendekatan yang tidak mengiringi masyarakat, mungkin orang akan menanggung kecewa. Nah, yang kedua, jangan sampai tim ini menjadi bempernya gubernur. Artinya kalau apa-apa ya itu tim percepatan bagaimana? Nah, ya kan? Dilempar kan? Harusnya kan gubernur itu sebagai seorang eksekutor bisa memahami persoalan di lapangan, memahami persoalan kebijakan, dan bisa mengambil tindakan. Jadi yang disuruh ditunggu-tunggu itu adalah keputusan gubernur untuk segera mengambil sebuah keputusan dalam konteks percepatannya. Nah, yang kedua yang juga menarik adalah apa yang berubah misalnya dalam konteks percepatan. Misalnya contoh satu ya, sistem layanan kesehatan, ya kan? Artinya dengan adanya tim ini itu bisa dibangun sebuah sistem yang merubah sistem layanan menjadi lebih cepat. Yang kedua, dalam konteks pelayanan perizinan, pelayanan lain kepada masyarakat ada yang berubah. Jadi saya kira tinggal memetakan before afternya bagaimana. Dengan adanya tim ini berarti cara kerja berubah, indikatornya berubah, realisasinya lebih cepat. Pak Yayat, kita masih punya satu segmen berikutnya, kita akan kembali saat lagi tetaplah bersama kami di Topik Minggu ini.